hal yang paling menarik dalam sebuah pesta demokrasi itu adalah tentang isu money politik, di mana money politik ini adalah menjadi sebuah rahasia umum. Kenapa saya katakan menjadi sebuah rahasia umum? Hampir semua para petarung calon itu menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan satu trik yang disebut dengan money politik. Nah, celakanya adalah yang terjebak, bahkan yang menjadi korban adalah masyarakat, di mana masyarakat belum cukup memahami kalau tidak sekarang kapan lagi. Nah, gitu. Kenapa? Karena ada satu hal yang tertanam di mindset masyarakat menurut pengamatan saya. Ketika menjadi pejabat, ketika menjadi kepala OTIU, tidak ada ceritanya tidak korupsi. Tidak ada ceritanya tidak curang. Makanya tetap saja itu tertanam di dalam mindsetnya masyarakat, sehingga ketika pemilihan ini terjadi, masyarakat berpikir siapa yang memberi itu yang saya pilih. Inilah dia. Kemudian para elit politik di masing-masing lini, di masing-masing tingkatan menggunakan kesempatan ini untuk menuju tujuannya. Nah, walaupun ini tidak lazim, walaupun ini tidak baik, sesungguhnya ini adalah melanggar peraturan. Tetapi apa yang terjadi di lapangan adalah bahwa ini begitu rapi mereka lakukan, begitu santun mereka lakukan, sehingga hampir tidak dapat terdeteksi dengan begitu saja. Banyak hal yang menyebabkan ini jarang sekali terkuak. Dan untuk kali ini yang ingin saya bahas adalah bagaimana saya berusaha memberi pemahaman kepada masyarakat. Begini, sesungguhnya yang membutuhkan pemimpin itu kita. Ini yang harus dicamkan, dan ini yang juga harus kita tanam sama-sama. Yang membutuhkan pemimpin itu kita. Pemimpin ini akan menjadi baik atau tidak, salah satu penentunya adalah cara kita memilihnya. Ini salah satu cara bagaimana kita memilihnya. Ketika kita memilih pemimpin, itu mengabaikan apa yang menjadi visi misi mereka, niat dan tujuan mereka maju dalam setiap pencalonan. Itu yang pertama. Kedua, mengabaikan apa yang menjadi latar belakang para calon. Yang ketiga, itu mengabaikan bagaimana kredibilitas dan juga track record selama beliau dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ini adalah pemilihan kepala OTIU. Kalau saya menganggap pemilihan kepala OTIU itu justru pemilihan yang sangat rumit, persoalannya sangat kompleks, sehingga terjadi ketika berjalan kemungkinan terjadi gesekan itu lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan yang lain. Nah, hendaknya masyarakat dalam hal ini harus betul-betul pandai, betul-betul jeli dalam menentukan sikap dan menentukan pilihan. Kenapa harus pandai dan jeli dalam menentukan sikap dan pilihan? Ya, yang pertama harus dilakukan adalah sebagai pemilih yang cerdas, yang harus dilakukan adalah yang pertama, lihat latar belakang calon Anda. Nah, ini latar belakang calon Anda, dari silsilah keluarganya, dari silsilah pendidikannya, dari silsilah keterlibatannya di dalam masyarakat, dari bagaimana dia selama ini berbuat untuk masyarakat. Ini cara latar belakang. Yang kedua, yang mesti kita lihat adalah visi misinya. Bagaimana visi misi ini adalah sebuah janji para calon yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, maka hendaknya para calon juga ketika membuat visi misi itu tidak sekedar yang penting lolos persyaratan, tapi ini adalah janji Anda sebagai calon yang nanti akan Anda laksanakan ketika jenengan terpilih. Ketika Anda terpilih. Nah, makanya kenapa? Masyarakat juga harus jeli dalam hal ini ketika bukan sekedar mengatakan bahwa ini visi misinya bagus. No. Visi misi yang bagus
tanpa kemudian didasari dengan latar belakang orangnya, kredibilitas orangnya, track record orangnya, terus kemudian siapa di belakangnya, ini masalah besar. Ya, kenapa? Karena visi misi inilah yang akan menuju perubahan. Semuanya harus berbuat, semuanya harus melakukan sesuatu. Nah ini, makanya sebagai pemilih yang cerdas, yang pertama harus dilakukan adalah sebelum Anda menentukan pilihan, lihat latar belakangnya. Lihat track recordnya. Pengalaman tidak menjamin. Jago di administrasi bagi seorang pemimpin, ini juga tidak menjadi modal utama. Tapi bagaimana pemimpin yang mestinya kita pilih, bukan sekedar pemberani, tapi keterpihakan kepada masyarakat yang paling penting. Program-program yang mereka buat itu keterpihakan kepada masyarakat. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya adalah bagaimana keseharian para calon, keterlibatan para calon di lingkungan, kepedulian para calon di lingkungan. Nah, harusnya kita jeli ke sana sebagai pemilih. Nah, maka dari itu, teman-teman semuanya, sekali lagi, saya tidak mengubah konten, tapi saya menambah konten di channel YouTube saya. Kenapa? Mudah-mudahan dengan saya tambah, ini menjadi satu khasanah baru buat kita semuanya. Ini menjadi satu celah untuk kita mulai bergerak membangun, khususnya di Kabupaten Tulangbang Barat, merujuk dari apa-apa yang menjadi programnya Bupati Tulangbang Barat Bapak Umar Ahmad. Orang yang visioner, orang yang sudah terbukti melakukan perubahan yang luar biasa. Dari sebuah kabupaten yang bukan-bukan sekarang menjadi hal yang luar biasa. Bagaimana beliau punya program top. Ini dia. Bagaimana beliau menekankan pilar yang luar biasa, nemen nedes nerimu atau nenemu, yang berpegang teguh pada 3 pilar yang luar biasa, yaitu tentang pendatang. Masyarakat mayoritas di Tulangbang Barat ini adalah pendatang. Yang kedua, bagaimana antara budaya dengan religi, yang itu bukan disatukan, tapi adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga tentang ekologi, yang merupakan salah satu kekayaan yang Tulangbang Barat miliki. Dan ketika kita mampu mengelolanya, maka ini akan menjadi satu aset yang luar biasa, yang bisa membuat Tulangbang Barat menuju Tubaba. Nah itu, kita ketemu lagi di bahasan yang mungkin lebih menarik lagi, mungkin akan lebih menggoyang lagi, dan menginspirasi Anda semuanya. Tetap, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel ini, supaya makin giat, makin semangat dalam turut membangun Tulangbang Barat menuju Tubaba. See you.